Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diizinkan untuk berbakti kepada Tuhan, walaupun kita semua tentunya merasa asing dengan cara kebaktian seperti ini. Tetapi menurut saya ini jauh lebih baik bahwa kita masih dapat kesempatan berbakti. Ada banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang karena penderitaan, karena aniaya, karena tekanan dari musuh-musuh Injil membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan berbakti sama sekali. Tapi kita, walaupun dalam metode atau cara beribadah yang lain, tapi bersyukur bahwa kita masih dapat kesempatan untuk beribadah, dan terlebih adalah mendengar firman Tuhan. Karena itu kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini, di mana walaupun dalam kondisi yang tidak biasa, tapi kami masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan terlebih mendengar firman. Kami mohon Tuhan, berilah akal budi pikiran yang baik supaya firman diberitakan kami bisa mengerti. Hati kami juga terbuka kepada firman-Mu, sehingga apa yang kami mengerti, kami mau menyambutnya dalam hati kami, menyimpannya, merenungkannya, dan lebih-lebih melakukannya dalam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami, supaya tidak menghalangi kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Dan semua peralatan yang kami pakai, biarlah bisa berfungsi dengan baik, supaya firman dapat kami nikmati dengan sebaik-baiknya. Kami sadar, setan juga bekerja waktu kami mendengar firman. Karena itu Tuhan, lindungilah kami semua dari pekerjaan si jahat, supaya tidak ada di antara kami yang menjadi sia-sia ketika mendengar firman. Tolong hamba-Mu juga dalam menyampaikan, biarlah kuasa dari Tuhan boleh menyertai, dan juga Tuhan sendiri yang membukakan rahasia firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbicara berkenaan dengan Roh Kudus sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, dan pada kesempatan ini saya lebih menyoroti pekerjaannya. Kalau kita bisa lihat, mungkin tema yang dibagikan kepada kita itu berkenaan dengan masalah pekerjaan Roh Kudus dan menyoroti salah satu pekerjaannya, yaitu ketika Roh Kudus menyadarkan kita dan membuat kita itu menyesali dosa-dosa kita. Tapi sebenarnya kalau bicara soal pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu mempunyai karya, mempunyai pekerjaan yang luas sekali. Roh Kudus bisa bekerja di tengah-tengah alam semesta ini, sejak dari hari penciptaan sampai pada masa kini. Roh Kudus juga kita bisa melihat pekerjaannya di kalangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau di kalangan orang-orang tidak percaya. Kita juga bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam orang-orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja Tuhan, dan masih banyak hal yang lain. Dan pada kesempatan ini saya ingin membicarakan beberapa pekerjaan Roh Kudus berkenaan dengan kehidupan seorang yang lalu sebelumnya tidak percaya, tapi lalu menjadi orang percaya. Dan bagaimana tahapan-tahapan Roh Kudus bekerja. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa langkah atau beberapa pekerjaan Roh Kudus sampai membuat seorang menjadi orang yang percaya. Yang pertama-tama saudara adalah bahwa Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Berarti manusia itu memang pada dasarnya sudah mati. Di sini Paulus sedang berbicara tentang orang-orang berdosa. Berarti orang-orang berdosa, dia masih bernapas, dia masih, jantungnya masih berdetak sebagai seorang yang hidup secara jasmani. Tetapi secara rohani sebenarnya semua orang sudah berada dalam kematian. Dikatakan jelas bahwa kamu dahulu sudah mati. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Berarti setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melanggar perintah-perintah Tuhan, pada dasarnya itu adalah orang yang sudah mati. Maka saudara, kalau saudara melihat ada orang-orang berjalan kemana-mana, oh sepertinya mereka hidup, tapi sebenarnya mereka mayat-mayat rohani. Demikianlah kita juga sebenarnya adalah mayat-mayat rohani. Nah saudara, sekarang kalau mayat itu atau orang mati itu diberikan sesuatu, bisakah dia bisa berespon? Kalau ada orang mati di sini, kasih sei babi, goyang-goyang di hidungnya, apakah dia respon? Tidak. Kenapa? Mati.
Dikasih duit, goyang-goyang di matanya, ada respon? Tidak. Ya, coba diklik. Apakah dia berespon? Tidak juga. Kenapa? Mati. Jadi dengan kata lain, orang mati itu dibikin apa saja tidak bisa respon. Bagaimana supaya dia bisa respon? Ya dihidupkan dulu, dibangkitkan dulu. Habis sudah dia bangkit, baru dikasih CI, dikasih duit, dia bisa respon. Nah begitu juga. Orang kalau mati secara rohani diberikan sesuatu yang baik, tidak mungkin bisa berespon. Dikasih nasihat, dikasih baca Alkitab, atau dibikin apa saja nasihat-nasihat rohani, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena itu mustahil bagi seorang mayat rohani. Karena itu maka pekerjaan Roh Kudus mula-mula adalah melahirbarukan. Atau dengan kata lain, menghidupkan kembali dulu orang yang mati rohani itu, dihidupkan supaya nanti dia bisa berespon. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 5 dan 6, Yesus berkata ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di situ Yesus bicara soal pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Karena itu, ingat saudara-saudara, lahir baru tidak sama dengan bertobat. Lahir baru tidak sama dengan beriman. Lahir baru itu harus terjadi sebelum bertobat. Lahir baru harus terjadi sebelum orang beriman. Karena tanpa lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, orang tidak bisa beriman. Maka disinilah kita menemukan pekerjaan Roh Kudus yang pertama, yakni melahirbarukan kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah dia melahirbarukan kita, langkah kedua adalah bahwa dia mengatur sedemikian rupa, membawa kesaksian Injil itu supaya kesaksian Injil itu datang pada kita. Kita tahu ada orang yang beritakan Injil. Ada orang yang beritakan Injil pada kita, jangan berpikir bahwa orang itu hanya memberitakan Injil sendirian, tidak. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya ada roh yang bekerja di balik pemberitaan Injil. Karena itu di Kisah pasal 1 ayat 8 itu bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Berarti di balik pemberitaan Injil itu ada Roh Kudus. Nah, pada saat orang datang bersaksi atau bercerita tentang Injil kepada saya, kalau tadi saya masih mayat rohani, saya tidak bisa respon apa-apa. Tapi karena saya sudah dihidupkan, sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka langkah yang kedua, pada waktu orang datang memberitakan Injil pada saya, Roh bekerja bersama dengan si pemberita Injil itu untuk meneguhkan kesaksian Injil di dalam diri saya. Sehingga akhirnya saya bisa percaya kepada Injil yang diberitakan. Kalau kita lihat di dalam Kisah pasal 5, ayat 31-32 dikatakan, dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri. Dia ini maksudnya Yesus Kristus. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangannya, yang menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Berarti Roh Kudus terlibat juga di dalam kesaksian tentang Yesus. Maka pekerjaan Roh Kudus pertama tadi, dia melahirbarukan saya. Setelah itu, waktu Injil diberitakan pada saya, Roh Kudus turut bersaksi di sana. Sehingga akhirnya saya bisa terbuka kepada Injil. Jadi kalau saudara sampai bisa percaya pada pemberitaan Injil, itu pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak ada orang bisa percaya kepada pemberitaan Injil yang diberitakan oleh pendeta sekaliber apa saja, yang diberitakan oleh penginjil sekaliber apa saja. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin saudara bisa percaya. Tapi kalau saudara bisa percaya sungguh-sungguh, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di dalam kata-kata dari si penginjil, tapi bekerja juga dalam hati saudara. Sehingga kata-kata dari si pemberita Injil itu lalu akhirnya saudara sambut dan respon menjadi orang percaya. Karena itu saudara-saudara, pada waktu kita percaya, bisa percaya, itu tanda Roh Kudus sedang bekerja. Ini pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Lalu saudara, yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus itu menginsyafkan kita akan dosa, akan penghakiman dan penghukuman dari Allah. Kita bisa membaca itu di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai 11.
Dan kalau ia datang, konteksnya adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak dapat percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi di sini masih ada kaitan dengan yang kedua tadi. Setelah kita, Roh Kudus membuat kita akhirnya memberikan perhatian kepada Injil, maka sekarang mulai ada hal yang ketiga. Roh membuat kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Sadar bahwa di balik dosa yang kita buat ada penghakiman Allah dan ada penghukuman Allah yang menanti kita. Maka akhirnya, mengapa orang akhirnya setelah percaya kepada Kristus, dia menyesali dosa-dosanya. Dia menyesali seluruh perbuatan-perbuatan jahat yang menyakiti hati Tuhan. Dan semacam ada ketakutan terhadap penghakiman dan penghukuman Allah. Dan kalau dia sudah percaya, dia menjadi bersyukur karena terlepas dari penghakiman dan penghukuman Allah. Semuanya karena pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus pertama melahirbarukan. Kedua, Roh Kudus itu bersaksi bersama dalam pemberitaan Injil. Roh Kudus membuat kita insyaf akan dosa dan sadar akan penghakiman dan penghukuman dari Allah. Dan yang keempat adalah Roh Kudus memeteraikan kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Kalau dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dia bilang, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kita dimeteraikan. Ini hal yang keempat yang diberikan. Roh Kudus memeteraikan kita. Saudara, meterai itu arabon dalam bahasa Ibraninya itu menjamin kepemilikan. Jadi kalau saudara lihat biasa di kampung-kampung ada sapi-sapi atau kerbau, itu dikasih cap. Itu tandanya misalnya di sapi itu di ES, itu artinya sapi itu milik Ezra Soru. Nah, Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus adalah meterai. Maka pada waktu kita diberi Roh Kudus, ada Roh Kudus mendiami kita, itu jaminan bahwa kita ini milik Allah. Kalau saudara belum percaya tidak ada Roh Kudus, saudara bukan milik Allah. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, itu membuktikan saudara adalah milik Allah. Maka pada saat saudara percaya, dikatakan Roh Kudus memeteraikan saudara. Berarti saudara ini milik Allah, saudara ini anak Allah. Makanya dalam Galatia 4 ayat 6 itu roh itu bersama dengan roh kita bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bahwa Roh Kudus itu menguduskan kita. Ingat, pada waktu percaya, kita diberi Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus, maka dia pasti akan menguduskan. Nah, kalau Roh Kudus mengerjakan yang namanya pengudusan, sanctification, maka lalu dari hidup kita melahirkan apa yang kita kenal sebagai buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Akibat dari pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan ini, maka orang yang sudah percaya Yesus, lama-lama hidupnya menjadi kudus. Dia tidak sempurna. Belum sempurna, nanti sampai surga baru sempurna, tapi pelan-pelan hidupnya mengalami perubahan dari hari ke hari. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah. Waktu Yesus kuterima, kenapa hidupku ada perubahan? Karena Roh Kudus yang mengubahkan kita. Ya, maka kita harus bersyukur bahwa Roh Kudus itu akan, kalau imanmu benar, Roh Kudus pasti ada. Kalau Roh Kudus ada, hidupmu pasti berubah. Maka pada hari ini kita belajar ada 5 pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Pertama, melahirbarukan kita. Kedua, bersaksi bersama di dalam pemberitaan Injil yang membuka hati kita. Yang ketiga, mengerjakan suatu penyesalan akan dosa-dosa di dalam diri kita, insyaf akan dosa-dosa, dan kesadaran akan penghakiman dan penghukuman, sehingga akhirnya kita menjadi percaya. Setelah kita percaya, dia memeteraikan kita yang menjamin tanda bahwa kita milik Allah. Dan yang kelima, dia akan mengerjakan pembaharuan sehingga hidup kita dari hari ke hari, makin lama dosa kita tinggalkan dan kekudusan kita bergerak pada kekudusan. Tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah aku setia. Ya, tambah hari, tambah benci dosa. Makin benci dosa, bisa jatuh, tapi benci dosa. Lalu kita bergerak ke arah kekudusan. Bersyukur untuk Roh Kudus yang diberikan dari pihak Allah kepada kita, orang percaya. Marilah hidup senantiasa bergantung dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada kesempatan ini kami sudah
belajar tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kami bersyukur bahwa Roh-lah yang memulai melahirbarukan kami sampai menguduskan kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari. Kami bisa menjadi orang percaya karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kami bisa bertumbuh dalam kekudusan juga karena pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh terus bekerja dalam diri kami, supaya makin hari hidup kami makin bergerak ke arah kekudusan dan hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.